Halo, selamat datang di video selanjutnya di channel saya, yaitu sekarang saya pada hari ini dalam rangka video ini saya akan menjelaskan tentang analisis konten dan manfaat strategis website. Fokusnya, mengapa konten adalah aset dan website adalah platformnya, kayak gitu contohnya. Itu fokus pada hari ini. Nah, pilar analisis konten itu ada berapa? The four pillar. Oke, misalnya yang pertama itu ada relevansi. Relevansi adalah konten menjawab kebutuhan atau masalah audiens. Kayak misalnya, apakah konten menjawab kebutuhan atau masalah audiens? Kayak gitu. Itu namanya relevansi. Pertanyaan. Kayak misalnya, kita buat website ini. Ini berguna nggak buat audiens tersebut? Kayak memecahkan masalahnya itu nggak? Atau audiensnya itu butuh apa enggak sama website tersebut, kayak gitu. Terus yang kedua ada struktur. Penggunaan heading kayak H1 sampai H3, bullet points dan tipografi yang nyaman dibaca. Kayak misalnya tipografi itu kayak warna ini dipadukan dengan warna ini, kayak gitu. Misalnya kayak latar belakangnya tuh putih, tulisannya hitam, jadi otomatis bisa dibilangnya itu nyaman buat dibaca, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada visualitas. Visualitas kayak itu integritas gambar, infografis dan video untuk meningkatkan engagement atau iklan atau pengunjung yang masuk. Terus yang keempat ada call to action atau bisa disingkat CTA. Instruksi jelas bagi pengunjung, misal beli sekarang atau daftar newsletter, kayak gitu. Kayak misalnya gampangnya itu keranjang kuning, kayak gitu. Terus ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu manfaat website secara strategis. Otoritas, yang pertama itu ada otoritas digital. Menjadi sumber informasi resmi yang dapat dikontrol 100%. Berbeda dengan media sosial yang diatur algoritmanya pada pihak ketiga. Yang kedua itu adalah analitik perilaku, menggunakan alat seperti Google Analytics untuk mengetahui demografi dan minat pengunjung. Yang ketiga itu ada penyimpanan data, mengumpulkan database pelanggan melalui formulir kontrak. Yang keempat itu ada optimasi mesin pencari, SEO. Website adalah rumah utama agar bisnis muncul di halaman pertama Google. Nah, SEO itu penting juga untuk website kita, karena kalau misalnya kita mencari di Google, kita pakai SEO, otomatis website kita yang kita buat itu bisa pencarian bisa paling pertama, kayak gitu. Terus ada yang kesekiannya lah, efisiensi biaya. Dibandingkan iklan cetak, website memiliki jangkauan lebih luas dengan biaya operasional yang lebih rendah. Jadi misalnya kalau biaya itu kan benar-benar kayak kita harus hati-hati banget ya kan, biar kita juga nggak rugi atau banyak rugi lah. Kayak misalnya kita pakai iklan cetak kan otomatis harganya sekian bla 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 lah, ya kan. Terus belum tentu iklan cetaknya itu bisa terpengaruh sama website kita. Kalau misalnya enggak, ya sama aja kita zonk, kayak gitulah. Terus kalau misalnya itu berguna, otomatis kita untung, kayak gitu yang paling gampangnya. Jadi website ini punya jangkauan yang lebih luas dengan biaya operasional yang lebih rendah. Kalau misalnya kita cuman kayak iklan, endorsement, tapi kita nggak punya website, otomatis orang belum tentu percaya sama branding kita. Kalau misalnya kita udah punya website, kita endorsement di pertamanya aja pun udah untung banget buat kita, karena selanjutnya orang udah bisa ngelihat website kita tuh kayak gimana, website toko kita tuh kayak gimana. Jadi orang gampang percaya dan gampang percaya dan mudah untuk dicari. Mudahnya untuk dicari kayak misalnya kalau kita ngelakuin pelanggaran, otomatis kan orang gampang nyari kita di website. Kalau misalnya branding kita bagus, maka naiklah website kita, kayak gitu. Paling gampangnya sih seperti itu.
Cukup sekian dari saya di penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.